Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan semua materi Pancasila. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Mitriadi, SH, MPD, dan Bapak Zain Ahmad Fauzi, MPD. Nama saya Ruli Merliana Sari, kelas 1D, dengan NIM 231122220099, dan saat ini saya berada di wilayah PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Materi yang pertama adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Nah, pada zaman Kutai, Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 juta, yaitu tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman merupakan keturunan dari Raja Aswawarman. Pada abad ke-7, muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan bangsa Shailendra. Hal ini termuat dalam prasasti kedukan bukit di kaki Bukit Segumpang, dekat Palembang, yang bertarikh 605 Caka atau 683 Masehi dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pahlawan. Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme. Telah muncul kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-7 yang ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewatara dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Shailendra abad ke-7 dan 9. Kemudian, pada tahun 1293, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Nah, setelah Majapahit runtuh, pada permulaan abad ke-17, mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara, antara lain Portugis, Spanyol, yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah dan berdagang, yang berubah menjadi praktek penjajahan. Kebangkitan nasional. Nah, di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu kebangkitan nasional tahun 1908, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Bung Tomo. Dan pada zaman penjajahan Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Materi kedua, yaitu proses perumusan Pancasila. BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dengan Wakil Ketua Ichimase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Soeroso. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama dibahas sebuah rumusan penting, yaitu Dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu, hasil sidang BPUPKI pertama adalah rumusan Dasar Negara yang selanjutnya disebut Pancasila. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua ini bertujuan membahas bentuk negara, wilayah negara, kewargaan negara, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi, serta pendidikan. Pada sidang ini disetujui pula rancangan undang-undang yang terdiri dari 16 bab, 42 pasal dengan peraturan peralihan dan aturan tambahan. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat jam 10 pagi, jam 11.30 waktu Jepang. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat. Nah, selanjutnya PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada Agustus 1945 dan diketuai oleh R. Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta.
Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini menghasilkan keputusan-keputusan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang kedua dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua PPKI ini berhasil menentukan ketetapan, yaitu tentang daerah provinsi dengan pembagian yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Untuk sementara waktu, kedudukan KOTI dan sebagainya diteruskan seperti sekarang. Kemudian, untuk sementara waktu, kedudukan kota diteruskan seperti sekarang. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945. Pada sidang ketiga dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas 8 pasal. Salah satu dari pasal tersebut, yaitu pasal 2, dibentuklah suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat BKR. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang keempat, PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara. Proklamasi Republik Indonesia. Dekret adalah suatu keputusan dari organ tertinggi kepala negara atau orang lain yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Masa Orde Baru diawali dengan munculnya aksi-aksi antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dan lain sebagainya. Pancasila pada masa reformasi. Reformasi di Indonesia mengacu pada era politik Indonesia pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata ini kemudian dibagi menjadi dua, yakni philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Cabang-cabang filsafat dan aliran-alirannya yang pertama, metafisika, yaitu yang berkaitan dengan persoalan hakikat yang ada, epistemologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan, metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah, logika yang berkaitan dengan persoalan penyimpulan, dan etika yang berkaitan dengan persoalan moralitas, estetika yang berkaitan dengan persoalan keindahan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal yaitu yang dimana sila yang berada sebelum sila selanjutnya merupakan basis pokok yang menjadi dasar sila berikutnya dan sebaliknya sila yang berada setelah sila sebelumnya merupakan pokok susunan dari sila berikutnya. Hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengklarifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungan saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramidal. Materi keempat, Pancasila sebagai etika politik. Pengertian nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Contohnya bunga itu indah. Indah adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga. Norma merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seseorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi tengah masyarakat. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan atau kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas
satu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Pengelompokan etika dibedakan atas etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Pengertian politik berasal dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam. Kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokrasi. 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Materi kelima, Pancasila sebagai ideologi nasional. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Asal mula langsung Pancasila adalah asal mula setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, secara kausalitas, asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia berpancasila dalam Triprakara. Nah, Pancasila yang terwujud dalam 3 asas atau Triprakara yaitu Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas religius, serta Pancasila sebagai asas kenegaraan. Kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan atau ide-ide dasar keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi terbuka adalah keyakinan terhadap nilai-nilai ideal yang telah mendarah daging dengan semua individu di dalam masyarakat, sehingga bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan untuk diterima oleh rakyat. Ideologi tertutup umumnya diterapkan oleh negara-negara yang bersifat otoriter dan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Materi 6, makna ideologi bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terdapat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur. Ideologi tertutup adalah sistem pemikiran ideologi yang bersumber dari pemikiran kelompok atau perseorangan. Ideologi terbuka adalah sistem pemikiran yang berasal dari masyarakat luas. Kedudukan dan fungsi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara. Materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata yaitu Palima dan Sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Ketatanegaraan dalam bahasa Inggris yaitu constitutionality atau konstitusionalitas adalah bertindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku, status norma, hukum prosedur, atau tindakan sesuai dengan hukum atau pedoman yang ditetapkan dalam konstitusi yang berlaku. Constitutional law yang artinya badan hukum yang mendefinisikan peran kekuasaan dan struktur entitas yang berbeda dalam suatu negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan kehakiman, serta hak-hak dasar warga negara. Ajaran Trias Politika merupakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Adapun wewenang yang dimiliki masing-masing kekuasaan tersebut yaitu kekuasaan legislatif. Legislative power yaitu kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Executive power yaitu kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengakui dan mengadili. Materi 8. Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian hukum dasar meliputi dua macam, yaitu hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak tertulis, konvensi. Oleh karena sifat yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Dalam konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Materi 9. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat, yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur di dalam undang-undang. Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, dipilih melalui pemilu. Kemudian ada Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. Ada DPD adalah lembaga yang anggotanya adalah wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui pemilu. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan lain-lain. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan hukum peradilan. Lembaga negara sebelum amandemen yaitu ada MPR, Undang-Undang Dasar 1945, DPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung. Lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang 1945, yang pertama ada MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Materi hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas kehidupan, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Ruang lingkup hak asasi manusia yang pertama hak individu, hak yang dimiliki masing-masing orang. Kedua, hak kolektif, contoh hak penentuan nasib sendiri. Yang ketiga, hak sipil dan politik, contoh memuat hak-hak yang di dalam perundang-undangan. Yang keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya, contoh hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan. Larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, dan agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta hubungan dan harkat martabat manusia. Pasal-pasal hak asasi manusia. Pasal 28A, hak dalam hidup, tumbuh, dan berkembang. Pasal 28B, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, hak mengembangkan diri, hak dalam berpendidikan, hak memajukan diri. Pasal 28D, hak pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, hak beragama, hak
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, hak dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Pasal 28G, hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan. Pasal 28H, hak dalam hidup sejahtera, hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, hak atas jaminan sosial, hak mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 28C, hak kewajiban asasi. Materi aktualisasi Pancasila. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Nah, reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kampus menjadi tempat yang baik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Aktualisasi nilai Pancasila bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, serta melalui aktivitas yang rutin dilakukan sehari-hari. Menati rambu lalu lintas, mahasiswa didorong untuk lebih peduli terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan kampus. Tidak merusak fasilitas kampus juga menjadi hal dasar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap ini merupakan wujud mahasiswa dalam mencintai kampus, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan toleransi dalam menjalankan ibadah, serta menjauhi korupsi dan bersikap adil. Hal-hal tersebut bisa mengaktualisasikan dari nilai Pancasila. Nah, pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gadi yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat. Maka, perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Budaya akademik berasal dari kata budaya dan akademik. Budaya yang artinya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu, pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Jadi, budaya akademik adalah suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Masyarakat kampus sebagai masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya akademik, terutama untuk tidak terjebak pada politik praktis dalam artian terjebak pada legitimasi pimpinan penguasa. Hal ini bukan berarti masyarakat kampus tidak boleh berpolitik, melainkan masyarakat kampus harus benar-benar berpegang pada komitmen moral, yaitu pada suatu tradisi kebenaran objek. Masyarakat kampus harus terhindari dari kiprah tarik-menarik kekuasaan dalam pertentangan politik. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta mengabdi kepada kesejahteraan. Saat mempelajari Pancasila dalam membantu untuk memahami nilai-nilai dasar negara dan filosofi hidup, membantu untuk memahami pentingnya kemampuan berpikir kritis dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.